Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap kita bersama channel Belajar Organik ya, channel yang selalu berbagi ilmu tentang dunia pertanian. Oke, para sahabat-sahabat tani semua, dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi sekaligus menjawab pertanyaan dari sahabat tani kita yang bertanya di kolom komentar ya, yaitu rutinitas apa ataupun kegiatan apa yang sampai lakukan setelah dilakukan pemetikan. Nah, kebetulan di hari kemarin, yaitu di hari Sabtu, saya melakukan pemetikan tanaman cabai saya yang ke-17 ya, itu pemetikan pembuahan, sisa-sisa pembuahan tahap kedua. Dan ini penampakan pembuahan yang di atas ini adalah pembuahan yang tahap 2 ya sahabat tani, dan kondisinya seperti ini. Alhamdulillah sangat lebat sekali untuk pembuahan kedua ini. Saya yakin untuk pembuahan kedua ini buahnya lebih banyak daripada yang pembuahan tahap pertama. Nah, bisa dilihat untuk kondisi bunganya itu terus bermunculan, bahkan yang di bagian atas, yang di bagian pucuk itu sudah muncul semua ya sahabat tani. Nah, itu sahabat tani bisa lihat ya. Nah, ini. Nah, oke, kita kembali ke inti dari video ini, yaitu kegiatan yang saya lakukan setelah dilakukan pemetikan ya, yaitu penyepraian untuk memulihkan imunitas tanaman ya. Jadi setelah dilakukan pemetikan itu biasanya tanaman kita itu kan stres. Nah, maka untuk rutinitas atau kegiatan yang saya lakukan setelah pemetikan yaitu penyepraian untuk memulihkan imunitas, menjaga agar supaya bunga-bunga yang muncul baru ini tidak rontok ya sahabat tani, tidak rontok. Kemudian mempertebal dinding sel tanaman cabai kita yang sehingganya tidak mudah terserang oleh patogen jamur. Nah, jadi di sini saya menggunakan bahan ataupun nutrisi yang bertujuan untuk memulihkan tanaman yang stres, menjaga imunitas, kemudian mempertebal dinding sel. Jadi untuk bahan-bahannya silakan sahabat tani simak dan juga catat baik-baik ya jika sahabat tani ingin menggunakan teknik seperti yang saya lakukan. Dan ini sudah saya buktikan sendiri ke tanaman cabai saya, alhamdulillah. Yang penting kita memperkuat imunitas tanaman cabai kita, nanti insya Allah akan terhindar dari yang namanya patogen jamur, kemudian terhindar dari patek, antraknosa dan lain sebagainya ya. Kuncinya yaitu diperkuat imunitas tanamannya. Oke, para sahabat-sahabat tani semua. Nah, untuk selanjutnya yaitu ke dosis pengakaran ya ataupun cara pengaplikasiannya. Jadi yang pertama di sini yang saya masukkan POC Agrofalcan yang mengandung unsur hara makro dan mikro dan juga mengandung ZPT serta mikroba baik. Untuk dosis dari POC Agrofalcannya ini untuk penyepraian saya menggunakan dosis 40 ml per tangki 16 liter ya. Jadi 40 ml per tangki 16 liter. Nah, kemudian bahan yang selanjutnya yang saya masukkan di sini adalah Premino, yaitu asam amino dan juga pupuk protein cair ya sahabat tani, di mana manfaatnya dia sangat bagus sekali untuk meningkatkan imunitas akibat stres ya, baik itu pasca serangan hama, suhu ekstrim, pemindahan bibit, kemudian pada saat setelah panen juga ya sahabat tani. Ini menurut metode saya itu wajib sekali diberikan setelah dilakukan panen. Nah, untuk dosisnya di sini untuk tangki 16 liter untuk asam amino saya menggunakan dosis sebanyak 15 ml ya. 15 ml sudah cukup untuk memulihkan tanaman yang stres yang diberikan melalui penyepraian ya sahabat tani. Untuk dosisnya 15 ml. Kemudian yang terakhir, nutrisi yang terakhir yang saya berikan yaitu kalsium nitrat. Ini produk dari Pak Tani ya sahabat tani. Nah, untuk dosis penggunaannya kalsium nitrat ini saya menggunakan 5 sendok makan ya per tangki 16 liter. 1 2 3 4 5. Nah, oke, selanjutnya kita lakukan pengadukan sampai semua bahan-bahan yang kita masukkan tadi itu tercampur, terlarut secara merata, homogen ya sahabat tani. Nah, kemudian yang terakhir, yang bahan yang wajib kita tambahkan, kita masukkan yaitu cover WP. Nah, dimana cover WP ini selain sebagai pupuk mineral, dia mampu melapisi tanaman kita yang sehingganya tanaman kita tidak mudah terserang oleh patek, bercak daun, busuk batang. Kemudian di cover WP ini juga bersifat sebagai perekat juga bisa ya. Jadi dia mampu menjadi perekat. Nah, ketika kita menggunakan cover WP ini kita tidak perlu lagi menambahkan perekat ya. Nah, untuk dosisnya untuk penyepraian kali ini saya menggunakan 2 sendok makan per tangki 16 liter ya sahabat tani. 2 sendok makan. 2, oke. Selanjutnya kita aduk lagi. Nah, jadi caranya seperti itu tadi sahabat tani. Jadi ketika kita menambahkan cover WP itu kita tambahkan setelah
larutan pupuk ataupun insektisida itu kita larutkan ke dalam air dulu, baru yang terakhir kita tambahkan cover WP nya ya, jadi agar hasilnya lebih maksimal. Oke, setelah diaduk kemudian kita masukkan ke dalam tangki sprayer. Nah, kita masukkan ke tangki sprayer. Nah, ini adalah merupakan tangki sprayer hasil modifikasi ya, jadi tangki solo manual yang saya tambahkan mesin, jadi tidak perlu memompa manual lagi ya, jadi langsung bisa digunakan menggunakan mesin. Nah oke, selanjutnya kita lakukan aplikasi ya, pengaplikasian dengan cara dispray secara merata ke seluruh bagian tanaman ya sahabat tani. Nah ini tujuannya untuk memulihkan imunitas tanaman akibat stres pasca dilakukan pemanenan ya sahabat tani. Nah jadi seperti ini cara aplikasinya, dispraykan merata baik di pangkal batang sampai ke daun yang bagian atas. Nah jadi tujuan penyepraian kalsium, nitrat, kemudian asam amino serta POC agrofalkan yaitu untuk memulihkan tanaman yang stres, kemudian memperkuat dinding sel tanaman, kemudian memenuhi kebutuhan unsur hara mikro, dan juga untuk memperkuat dinding sel tanaman kita agar tidak mudah tertembus oleh patogen dan juga penyakit ya sahabat tani semua. Nah jadi ini merupakan langkah yang saya lakukan setelah dilakukan pemanenan ya, jadi untuk memulihkan kondisi tanaman yang stres, memperkuat imunitas dan juga dinding sel tanaman, serta mencegah pertumbuhan patogen jamur seperti pate, antraknosa, dan juga untuk menjaga agar supaya bunga dari tanaman cabai yang muncul itu tidak rontok ya sahabat tani, serta ini akan menambah bobot serta daya simpan dari buah tanaman cabai kita yang berikutnya ya sahabat tani. Jadi nanti tanaman cabai kita akan lebih berbobot dan juga tidak mudah busuk. Nah jadi seperti itu tadi ya sahabat-sahabat tani semua, ilmu yang saya bagikan kali ini yaitu pemberian ataupun penyepraian setelah dilakukan pemanenan itu diberikan nutrisi untuk memulihkan stamina ataupun imunitas tanaman cabai kita setelah dilakukan panen. Nah jadi saya tidak memberikan fungisida langsung ya ataupun insektisida setelah dilakukan panen. Jadi yang saya fokuskan, yang saya utamakan yaitu pemulihan imunitas. Nah jadi seperti itu tadi ya sahabat tani. Nah mungkin agak berbeda teori saya ataupun praktek yang saya lakukan, tapi inilah yang saya berikan secara rutin setelah dilakukan panen. Nah oke, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan jika sahabat tani ingin bertanya-tanya silakan aja tulis di kolom komentar. Serta jika sahabat tani ingin saling sharing lebih dekat, lebih intens lagi, sahabat tani bisa hubungi nomor HP yang sudah saya sertakan di deskripsi video. Nah oke, selanjutnya saya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.